Shalom, Horas. Berkesempatan di sore hari ini saya akan membahas sebagian tema kecil yang berjudul tentang sifat-sifat pastor atau gembala. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini kita melihat bahwa banyak pastor, banyak gembala yang memiliki krisis sebagai pastor. Maka itu berkesempatan di waktu ini saya akan membahas sebagian kecil yang berbincang tentang sifat-sifat pastor atau gembala. Sebelum jauh, yang perlu kita pahami bahwa pastor adalah seorang gembala yang diartikan dengan bahasa Yunani yaitu poimen, yang artinya adalah gembala. Pastor itu sendiri merujuk pada bacaan Mazmur 23 atau Yohanes 10 tentang menjadi pastor yang baik. Pastor yang baik itu merujuk langsung kepada Yesus Kristus sendiri. Dia adalah seorang sosok gembala yang baik yang bisa diteladani oleh setiap pastor yang ada di dalam dunia ini. Pastor yang ada dalam dunia ini adalah para pendeta, bisa merujuk kepada para pendeta. Jadi seorang gembala adalah seorang yang mengenal Yesus Kristus sehingga ia dapat meniru kelakuan Yesus yang mewakilinya. Seorang gembala juga dia harus seorang gembala yang sadar bahwa dia bukan membawa nama dirinya untuk melayani orang. Dia bukan berbicara tentang dirinya sendiri untuk melayani orang, tetapi dia hanya membawa nama Yesus Kristus sebagai seorang gembala yang baik yang memiliki kuasa sebagai seorang yang gembala yang baik. Seorang pendeta atau pastor harus menyadari bahwa dirinya adalah seorang pengantara, seorang perantara dari antara gembala yang baik dari Yesus Kristus, dan dia adalah salah satu dari pengantara itu, yaitu gembala yang baik yang dikutip langsung oleh Yesus Kristus sendiri. Gembala bukanlah seorang penyelamat, dia hanya pelayan juru selamat. Seorang pastor bukan penyelamat, yang menjadi penyelamat adalah Yesus Kristus. Makanya pusat pengembalaan adalah Yesus Kristus. Seorang pastor, seorang pendeta hanyalah pelayan juru selamat, dia bukan seorang juru selamat. Saudara-saudari serta Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada 3 poin penting atau lebih dari itu yang akan kita bahas tentang sifat-sifat pastor yang baik. Pertama, seorang gembala harus mempunyai sifat suka bergaul dengan orang lain. Yang perlu dipahami sebelum kita membahas tentang ini bahwa seorang gembala itu bisa dikaitkan dengan pendeta. Dan pendeta itu dia berada dalam suatu kumpulan jemaat dan dikaitkan penuh dengan seorang gembala yang mengembalakan banyak orang, atau lebih spesifiknya dia menggembalakan jemaat. Maka itu seorang gembala harus mempunyai sifat suka bergaul dengan orang lain. Gembala harus terbuka dengan segala golongan manusia, mau dia kaya, miskin, pintar, bodoh, bawahan atau atasan. Tidak ada seorang yang begitu tidak berdosa. Tidak ada stratifikasi masyarakat jemaat yang menghalangi dirinya tidak berdosa. Semua orang berdosa. Jadi pastor harus mempunyai sifat bergaul dengan semua orang. Bagaimanakah pergaulan itu? Sebagaimana Tuhan bergaul dengan manusia sebagai seorang gembala, Yesus bergaul dengan banyak orang, mau dia kaya, miskin, janda, duda, ahli Taurat, Farisi. Yesus mengasihi semua orang berdosa, tetapi dia membenci orang berdosa. Yohanes 5 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Banyak hal yang Yesus ajarkan. Yesus mengasihi orang-orang berdosa tetapi membenci dosa. Seorang gembala harus mempunyai sifat yang bergaul dengan orang lain. Seorang gembala harus punya sifat mengampuni orang lain. Seorang gembala harus memiliki tidak boleh memperhatikan bisikan-bisikan.
Seorang gembala harus mempunyai sifat yang bergaul dengan orang lain. Artinya dia tidak bisa memperhatikan bisikan-bisikan dari jemaat. Artinya gembala yang baik dia harus berdiri kokoh atas dasar firman Tuhan dan atas dasar gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak boleh menjadi seorang gembala yang hanya suka kepada jemaat kaya saja, jemaat yang mampan saja, jemaat yang sering kasih amplop tebal dan sebagainya. Seorang gembala tidak boleh memperhatikan bisikan-bisikan orang itu. Tetapi seorang gembala harus kokoh, tidak boleh mendengar fitnahan atau bisikan. Haruslah gembala itu menasihati para jemaat yang sering melakukan bisikan-bisikan yang sering membawa mereka ke jalan yang salah dari firman Tuhan. Seorang gembala harus hadir dan memberikan nasihat kepada seorang jemaat yang suka memfitnah, suka membisik-bisik sesuatu hal yang membuat orang lain tidak senang atau menjudge orang lain. Tidak boleh. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita untuk selalu menceritakan orang punya keburukan. Tidak seperti itu. Apalagi menjadi seorang gembala. Seorang gembala harus menjadi pendengar yang setia. Seorang gembala harus menjadi tempat sandaran bagi seorang jemaat. Yang kedua dari pembahasan ini yang perlu kita belajar adalah seorang gembala itu harus rajin keluar dari rumahnya. Seorang gembala, kalau aliran Lutheran, pasti memiliki rumah pastori. Dan rumah pastori itu pasti didirikan dekat dengan gereja. Kenapa ada rumah pastori? Rumah pastori itu didirikan supaya pendeta dekat dengan gereja, tetapi pendeta tinggal di lingkungan jemaat itu. Artinya pendeta harus rajin keluar, pastor harus rajin keluar dari rumahnya. Dia tidak boleh tinggal di dalam rumahnya, dia tidak boleh mengambil zona nyaman. Dia harus keluar waktu panas maupun hujan, salju atau kapanpun. Dia harus keluar dari zona nyamannya untuk melayani jemaatnya. Dia harus keluar sebagai seorang saudara, sebagai seorang biasa yang rela mendengarkan suka dan duka jemaat, yang mau turut memikirkan persoalan-persoalan saudara-saudaranya, sebab ia mengasihi mereka. Seorang gembala juga harus memberanikan diri untuk mencari hubungan dengan segala macam manusia. Dia tidak boleh dekat dengan orang jemaat yang kaya saja, miskin saja. Gembala yang keluar untuk kepada jemaat, dia harus keluar kepada jemaat yang secara keseluruhan. Ingat, pastor itu identik dengan mencari satu domba yang hilang. Dari 99 yang diselamatkan, Yesus harus kembali mencari satu domba yang hilang. Pastor harus identik dengan itu. Dia senang mencari satu domba yang hilang, bukan tinggal di dalam zona nyaman. Yang ketiga, seorang gembala tidak usah seorang psikolog. Artinya dia tidak usah seorang yang pengetahuan tentang kepribadian manusia dapat menolong seorang gembala, tetapi tidak mutlak baginya untuk belajar psikologi. Pastor tidak harus belajar psikologi. Cukuplah berdasarkan kasih. Tidak boleh menggunakan pendekatan seorang psikolog kepada jemaat. Tidak perlu. Dia cukuplah berdasarkan kasih. Kalau ia betul-betul memperhatikan saudaranya, kasih yang ada di dalam diri pastor yang dia pelajari dari seorang gembala, sosok gembala yang dia ikuti, yaitu Yesus yang memiliki kasih yang sempurna. Seorang gembala haruslah seperti begitu. Rela berkorban bagi jemaatnya, itu harus dimiliki oleh gembala. Ia betul-betul memperhatikan kehidupan jemaatnya. Maka dengan sendirinya ia akan coba mengerti kelakuan dan perkataan jemaat walaupun sulit. Pengembalaan adalah berdasarkan perhatian kasih dan bukan dengan mutlak berdasarkan ilmu jiwa. Ilmu jiwa tidak dipakai dalam pelayanan seorang pastor. Jadi saudara-saudari, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana seharusnya para pastor harus memiliki sifat-sifat supaya disebut sebagai gembala yang baik. Seorang gembala bukan hanya jabatan, bukan hanya pendeta, tetapi dia bertugas atas nama jabatannya, atas nama Yesus Kristus. Seorang gembala dalam jemaat harus bijaksana membuat perencanaan.
setia pada tugas pengembalaan, jabatan pengembalaan dari Tuhan yang memberikan. Harus cakap dalam tugas, harus rindu melakukan kehendak Tuhan, harus pandai memelihara umat Tuhan, menuntun dan mengajar jiwa-jiwa di jalan Tuhan. Harus sanggup mengasihi semua orang, harus rela berkorban untuk jiwa-jiwa, panggilannya dan Tuhan Yesus Kristus. Sifat seorang gembala yang baik, dia harus berkorban untuk jiwa-jiwa banyak orang, untuk panggilannya atas nama jabatannya, dan untuk Yesus Kristus. Berani tekun dalam panggilan dan tidak melarikan diri apabila ada serigala yang datang. Ingat, pada saat gembala mengembalakan domba, dia harus menjaga dombanya dari ancaman, dari serigala yang akan datang untuk menerkam, karena domba itu lemah. Maka pengembala itu harus menjadi penolong atas gembalaannya, yaitu domba-domba. Seorang gembala juga harus beriman teguh kepada Yesus Kristus, sopan, bukan hamba uang, bukan peminum, rajin belajar dan terus mau belajar, harus rajin berdoa, menyerahkan diri kepada Allah. Yang terutama daripada sifat seorang gembala harus beriman kepada Yesus Kristus. Hanya iman dengan spiritualitas yang baik yang bisa menuntun gembala agar melaksanakan apa yang Yesus buat dalam hidup Yesus. Gembala mengambil itu dan menjadi penerapan dalam kehidupan sebagai seorang pastor atau gembala yang baik dari jemaat. Bapak Ibu saudara-saudari, ketika ada perkataan saya pada saat hari ini yang salah atau yang kurang, saya mohon dimaafkan. Ketika video ini dia terlewati dari sekian pastor gembala yang ada, tolong melengkapi dari apa yang saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Semoga kita bersama-sama belajar untuk menjadi seorang pastor atau gembala yang baik dimanapun kita berada. Ingat, pastor itu bukan hanya pendeta saja, tetapi orang yang ingin menggembalakan orang lain adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.